Jadi harapannya sih teman-teman bisa dapat ilmu sebanyak mungkin, bisa tanya-tanya, bukan hanya soal akademiknya, tapi juga bisa soal jurusan yang mentor ini sedang jalani. Terus teman-teman juga di akhir pekan bisa dapat pengembangan soft skill. Halo semua, balik lagi bersama saya Richie Wijaya di channel YouTube-nya Richie Wijaya pastinya, dan masih di segmennya Restock, dan semoga teman-teman nanti makin banyak inspirasinya setelah mendengar lagi di part keempat dari Kak Naili. Hai semuanya. Nah, Jumpa lagi. Kayaknya kayak lagu ya, jumpa lagi. Kak Naili juga jago nyanyi deh. Mana kalau kita suruh nyanyi dulu. Oh jangan Pak, segmen berbeda. Segmen berbeda. Cover ya Pak ya, boleh nanti. Oke, nah kalau tadi kita bahas di segmen terakhir, di part ketiga ngomongin internship, terus juga kita menyinggung mengenai Kanil itu banyak sekali loh aktivitasnya di luar. Jadi benar-benar produktif, bukan cuma sekedar produktif, tapi sangat-sangat produktif. Seperti Pak Richie. Enggak lah, banyak orang. Oke, nah salah satunya beliau juga edukator volunteer ya kayak. Itu ada namanya apa, belajar bareng. Belajar bareng. Itu sejak kapan tuh berdiri dan kenapa sih bikin program ini? Oke, jadi saya tuh bikin program belajar bareng itu waktu pandemi, Pak Richie. Jadi ketika semua pembelajaran beralih ke Zoom, saya jadi ngerasa proses pembelajaran itu nggak terbatas ruang dan waktu, kayak gitu kan Pak. Dan saya selalu, gimana ya, kalau saya lihat orang-orang yang mau belajar tapi mungkin keterbatasan biaya, dan saya selalu ngerasain kayak, gimana ya orang-orang tuh bisa suka belajar gitu, nggak terbatas entah itu biaya atau apapun. Dan kebetulan saya juga ada mungkin sama kayak alasan Pak Richie, kenapa Pak Richie jadi dosen gitu kan. Kalau saya juga ngelihat kadang pembelajaran di sekolah itu nggak sesuai ekspektasi nih, apalagi pembelajaran online waktu masih peralihan, guru-guru atau mungkin dosen masih yang beralih ke Zoom, masih ada yang mungkin belum terbiasa seperti itu kan Pak. Dan kita juga mahasiswa yang mengikuti pembelajarannya kurang ini kurang itu saat belajar. Saya ngerasa dan banyak keluhan itu datang dari siswa-siswi SMA, SMP juga. Dan itu saya ngerasa kayaknya kalau kita anak muda yang ngajar mungkin akan bisa lebih dekat gitu rasanya, mungkin dari segi pendekatannya juga. Jadi saya pengen gimana caranya ada program belajar yang cuman singkat waktunya, nggak usah kayak kuliah yang 3 jam, 2 jam, mungkin cuma 45 menit, tapi materi yang disampaikan itu benar-benar padat dan mereka bisa mencerna itu dengan baik. Dan juga biar mereka dapat angin segar juga, bisa nanya-nanya soal jurusan tergantung mentor yang mengajar. Itu saya mikir kayaknya kalau saya bikin suatu aplikasi, suatu platform belajar akan saling menguntungkan juga. Dari segi mahasiswa pasti mau coba untuk ngajar, apalagi jurusannya pendidikan, kuliahnya mau coba untuk praktek langsung ngajar, dan siswa-siswinya juga mungkin ada yang kekurangan saat pandemi, atau mungkin ada yang pengen belajar dengan orang-orang yang baru lagi. Jadi saya adakanlah program belajar bareng ini. Saya buka lowongan di LinkedIn, siapa yang mau jadi volunteer nih, teman-teman mahasiswi. Jadi mereka pada daftar, dan saya juga buka rekrutmen buat teman-teman yang mau jadi member untuk belajar. Oke, nice. Nah, targetnya siapa Kak sebenarnya untuk belajar bareng nih? Apakah anak SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya? SMA. Oh, SMA? Iya. Jadi ya, tapi untuk SMA semua, kelas 1, 2, dan 3? Iya, campur. Jadi target saya itu, kita nggak mengelompokkan kelas 1, 2, 3, tapi kan kayak misalnya SMA itu, misalnya mata pelajaran kimia, itu kan udah jelas tuh, kelas 1 babnya apa, kelas 2 babnya apa, kelas 3 babnya apa, dan kita bahas bab tersebut dalam 1 semester. Jadi gimana caranya mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka bisa mengikuti pembelajaran di belajar Topik yang dibahas apa aja Kak di belajar bareng ini? Kemarin itu kebetulan baru batch satunya itu baru science aja, baru IPA. Terus tahun kedua kita mulai kembangin ke IPS, jadi udah ada teman-teman pengajar IPS. Terus ya di lain itu kan Senin sampai Jumat tuh Pak belajarnya yang kayak formal. Sabtu Minggunya kita ada kayak pengembangan soft skill gitu. Jadi kita ngundang pembicara dari luar, gimana cara bikin CV gitu. Pernah waktu itu juga belajar basic coding.
Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik informatika, pada saat itu ada daftar juga, ada public speaking. Jadi kita berusaha gimana caranya mewadahi secara gratis ya. Iya. Udah berapa banyak nih sekarang audiens Waktu itu pesertanya tuh sampai 90 orang satu angkatan itu, mana kayak gitu. Dan beberapa dari mereka sekarang udah ada yang lulus, keterima di perguruan tinggi negeri, mungkin kampus-kampus terbaik di Indonesia. Dan saya senangnya mereka juga menghubungi saya kayak terima kasih ya kak, gara-gara ada ini. Jadi kayak yang itu bikin semangat tersendiri gitu. Bener pasti. Ya, saya kan? juga. Kalau jadi dosen pasti gitu juga. Iya dong. Apalagi lihat yang diajarin tuh bisa diterima, terus juga bisa diimplementasikan dengan baik. Bahkan kayak bukan cuma materinya aja ya. Berkata kalau kita ngobrol aja tuh dengan mahasiswa, terus mahasiswa merasa kayak kita kasih spirit ke mereka, motivasi ke mereka, itu jadi kayak wah, alhamdulillah saya memberikan manfaat juga. Dan itu sih sebenarnya tujuan ketika kalau ditanya Bapak apa sih sebenarnya tujuannya ketika jadi dosen, salah satunya adalah ingin bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Setuju. Tapi saya setuju sih itu. Oke, nah Kak, terkait dengan tadi belajar bareng ini, rencana ke depan apakah dikembangkan lagi, aplikasi sedang running atau bagaimana, sedang disiapkan? Untuk kemarin kebetulan sempat vakum karena saya internship itu, karena susah juga. Cuman sekarang lagi ngembangin lagi kayak awal. Cuman saya masih mau pengennya sih belajar bareng ini masih di jalur yang gratis gitu. Gimana caranya kualitas bisa meningkat tapi teman-teman tetap mendapatkan fasilitasnya secara gratis gitu sih Pak. Dan harapannya sih kedepannya emang pengennya ada websitenya, ada aplikasinya, pengennya sih gitu. Dan semuanya tuh online ya? Online. Daring semua ya? Daring, makanya karena ini pandemi udah mulai mereda juga, rencananya sih memang pengen aksi langsung gitu ke masyarakat juga, cuman belum sih, masih dalam. Oke, kalau untuk tadi kan untuk volunteernya yang mau daftar silakan ke LinkedIn-nya Kak Naili kan. Tapi kalau untuk pesertanya? Nah, kita ada rekrutmen tiap awal semester sih sebetulnya. Awal semester Pak. itu di bulan apa itu kira-kira? Bulan Juli. Cuman ini batch ini belum rekrutmen sih, rencananya dalam waktu dekat. Nah, jadi teman-teman SMA nanti bisa aja pantengin IG-nya Belajar Bareng. Itu kalau ada rekrutmen kita biasanya ada kayak bukan seleksi sih, lebih tepatnya ngisi pendataan gitu lewat Google Form, kayak nama, kelas, ekspektasinya belajar apa, kayak gitu-gitu. Oke. Terus apa aja nih yang akan teman-teman dapatkan kalau misalnya udah bergabung di Belajar Bareng Kak? Tentunya dapat pembelajaran secara gratis kayak bimbel, cuman nggak berbayar. Kita bisa interaktif sama mentor-mentornya, dan mentor-mentor ini juga mentor-mentor yang kita seleksi juga. Kita ada tim seleksi gitu. Jadi kayak gimana cara ngajarnya. Jadi harapannya sih teman-teman bisa dapat ilmu sebanyak mungkin, bisa tanya-tanya, bukan hanya soal akademiknya, tapi juga bisa soal jurusan yang mentor ini sedang jalani. Terus teman-teman juga di akhir pekan bisa dapat pengembangan soft skill, kayak webinar, seminar, terus juga ada fasilitas kayak tryout, gitu sih Pak. Dan ada sertifikatnya juga di akhir. Oke. Itu kan kalau terkait dengan belajar bareng ya. Terus ada lagi satu lagi tingkat ID itu apa itu? Kalau tingkat itu dia hampir sama kayak belajar bareng, tapi saya kembanginnya khusus ke teman-teman di Kepulauan Riau, tempat saya asal. Jadi ceritanya saya pengen mengabdi ke tempat asal gitu Pak Ricci. Jadi itu khusus teman-teman di Kepulauan Riau, tapi bedanya kalau belajar bareng ini kan dia akademik, kalau tingkat ini soft skill semua. Jadi public speaking, sama sih kurang lebih CV. Terus nah itu didasari juga karena saya sendiri dulu pernah sekolah di Kepulauan Riau nih Pak Ricci, tapi waktu SMA saya pindah ke Jawa. Nah di situ saya merasakan gap antara pendidikan di Jawa dan di luar Jawa gitu. Dari situ saya bisa menjembatani teman-teman yang di luar Jawa juga biar tidak ketinggalan info soal kayak pendaftaran UTBK, kalau ke Jogja harus gimana kalau mau kuliah. Iya, betul. Sharing gitu sih. Oke, tapi untuk yang pesertanya sama nih, SMA juga? SMA juga, sama-sama SMA. Lebih ke mempersiapkan mereka untuk kuliah. Karena yang saya rasakan waktu itu sih sepanjang seleksi itu, ketika kita survei ke anak-anak SMA di sana, mereka ada yang gak kepikiran lanjut kuliah gitu Pak Ricci. Ya padahal dari segi ekonomi cukup buat biaya gitu-gitu. Tapi mereka memang kadang-kadang nggak tahu emang kenapa kita harus kuliah gitu. Kan kayak gitu, apalagi perempuan Pak. Dan itu kenapa saya sampai sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Iya, kayak gitu juga. Nah, padahal di sisi lain saya lihat Kepulauan Riau ini daerah yang prospek banget, banyak pertambangan, banyak ini, tapi banyak tenaga kerjanya yang dari luar dan juga dari pulau-pulau lain, bukan dari orang lokal ya, karena memang orang lokalnya juga mungkin jarang yang sarjana teknik, jarang yang kayak gitu juga kan Pak. Jadi dari situ saya ngerasa gimana caranya kita meningkatkan awareness teman-teman di sana untuk ayo kuliah gitu. Iya. Itu
Itu sih Pak. Ya, baik sekali ya teman-teman, luar biasa. Tapi benar ya, kadang-kadang kita mikir kenapa sih direct tuh nggak berkembang? Iya. Itu salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusianya sendiri. Soalnya kalau dibilang potensinya luar biasa. Banyak banget sih Pak. Luar biasa. Usia produktifnya kayaknya lumayan banyak juga, Banyak cuman juga, itu ya. tidak dikelola dengan baik. Ya, benar. Dan itu PR sih, PR buat bukan aneh. Ini kalau saya ngomong pasti buat PR ini bukan hanya untuk pemerintah sekali lagi, tapi ini Kita PR kita juga. bareng bersama. Iya. Siapapun yang ada di sekitar itu menjadi tugas bersama. Termasuk podcast kayak gini sih. Karena banyak orang yang mungkin awalnya nggak kepikiran sesuatu, Iya, jadi iya. kepikiran karena nonton YouTube gitu kan Pak. Mudah-mudahan. Sesuatu yang solusi juga. Nah, Kanel ini juga ini loh, apa namanya, aktif di TikTok. Kayaknya jumlah followernya ini lebih banyak nih menurut saya. Awal mulanya bikin TikTok apa sih Kanel? Karena gini, TikTok itu tahun 2000 berapa sih awalnya? 2017 ya? Oh, itu hal yang dibenci orang banget. Iya, bener kan? Orang maksudnya menolak untuk bahkan jangankan menggunakan, mendengarkan namanya aja tuh kayak yang apa sih, alay banget Alay sih. banget. Ih, punya TikTok gitu ya. Iya, alay ya, gitu ya. Itu kenapa tuh Kak Nelly? Pengen tahu, jadi saya pengen tahu nih kenapa alasannya Iya. bikin TikTok. Saya termasuk orang yang kayak gitu juga Pak awalnya. Kayak yang Awalnya. lihat orang main TikTok, ih lagunya Sama sih. dangdut. Dan joget-joget, kadang juga pakaiannya mohon maaf ya Pak ya, kadang juga kurang ini gitu kan. Iya, ke atas lah Kak. Iya, cuman mungkin pada saat pandemi, kebetulan Bukan saya Atta Halilintar, bukan Atta Halilintar, ada kru, ada tim. ada di belakang kamera ya teman-teman. Jadi Jadi pas di pula. pandemi itu, saya ngerasa ada suatu perubahan nih di TikTok Iya, Pak. iya. Mulai dari ini nih, kalau teman-teman ingat Dalgona Coffee, mulai banyak orang Betul, yang betul. bikin tutorial. Jadi TikTok ini jadi suatu platform yang menurut saya tempat cari informasi juga, resep Iya, iya. makanan ada, ini ada. Nah pada saat itu konten creator belum sebanyak sekarang sih. Iya, betul. Nah jadi pada saat itu saya juga mikir orang-orang waktu pandemi tuh banyak banget menghabiskan waktunya untuk scrolling TikTok. Dan rata-rata yang lewat kan hal-hal hiburan karena memang itu platform hiburan. Dance. Iya, saya ngerasa gimana kalau kira-kira edukasi tuh bisa masuk ke TikTok. Betul, Jadi betul. orang yang scrolling bukan hanya dapat hiburan, tapi ya barangkali video saya lewat di FYP mereka bisa sambil belajar gitu kan Pak. Tapi saya bingung mengemasnya tuh harus seperti apa. Terus juga waktu itu saya tuh iseng, jadi ada orang yang komen di video saya nanya soal matematika pada saat itu sih Pak. Jadi tuh waktu itu ada yang nanya soal matematika dan nggak tahu kenapa saya juga jawab pakai video jelasin cara ngerjain soal itu. Dan saya juga waktu itu udah kan saya tinggal aja handphonenya karena saya pikir waktu itu belum banyak yang nonton, kayak followers juga belum nyampe 100 gitu. Ternyata yang nonton tuh loh kok udah 25.000, notifnya udah banyak gitu kan, tring di HP. Terus makin banyak lagi dan ternyata nyampe ke angka jutaan Pak, viewsnya. Terus banyak komen, Kak, cara ngajarnya enak, buka lembaga dong, buka bimbel dong. Nah itu awal mulai berdiri belajar bareng. Kemudian setelah itu, dari situ saya kontennya rutin waktu itu bahas soal kimia. Jadi tutorial mereka request lewat komen, saya balas lagi ya gitu. Terus makin kesini, makin saya merasa kayaknya kalau ada bumbu-bumbu pertambangan asik juga nih. Apalagi kadang kan orang-orang berpikir tambang kan banyak yang mindsetnya kayak pertambangan merusak alam dan lain sebagainya. Nah saya pengen memberikan insight yang berbeda nih gitu. Kalau sebenarnya pertambangan juga erat dengan sekitar kita dan sebenarnya udah ada metode buat mencegah kerusakan alamnya juga. Saya coba sampaikan itu, dan karena geologi ini luas ya Pak ya, nggak cuma soal tambang atau minyak tapi juga bumi ini. Betul. Kadang kan banyak tuh Pak orang-orang yang overthinkingnya dimasukin ke TikTok, kayak misalnya ada yang tahu nggak kenapa sungai ini bentuknya berkelok gini. Kadang ada Pak video sesimpel itu. Atau kalian ingin tahu peninggalan raksasa zaman dulu yang katanya ini. Nah di situ saya coba untuk jelasin dari sisi ilmiahnya gimana, dan ternyata waktu itu banyak yang responnya positif juga, dan meningkatlah followers itu sampai ke angka 100.000. Terus waktu itu saya pernah ikut campaign dari TikTok juga, namanya tuh Aktif Edukasi. Kebetulan saya menang, dapat $100 pada saat itu. Mantap. Jadi masuk ke top 10 Aktif Edukasi di Indonesia tahun 2020 juga. 2020. Tapi Kak, kalau bikin konten tuh kan nggak segampang orang lihat ya. Bener kan? Saya aja kadang-kadang tuh konsistensi emang dibutuhkan. Iya. Bener ya. Tapi kan yang namanya ada kesibukan Iya. ya di dunia nyata. Megang handphone pun nggak 24 jam. Terus apalagi kalau misalnya harus nge-record dan nge-konsep di awal. Itu gimana Kakak melaluinya? Iya sih. Saya merasakan hal itu juga sih Pak. Bahkan awal-awal itu kayak yang udah masuk ke tahap apalagi yang mau dikontenin ya gitu. Nah cuman emang bikin konten itu nggak seini awal sih Pak. Banyak juga sih faktornya, kayak
kadang kita ngerasa butuh alat lebih ini itu Iya. gitu kan. Cuman yang paling penting tuh penyampaian kita sih kayaknya Pak, semakin dan mengikuti perkembangan tren juga. Karena kalau TikTok kan FYP-nya berubah-ubah ya minggu ini. Kayak minggu ini lagi tren lagu apa sih, Kak Jill misalnya, Kak Jill Gordon ya, lagi heboh banget gitu kan. Jadi gimana caranya kita mengemas semua informasi kita tuh terkajil-kajil gitu lah. Nah, jadi setiap tren itu harus kita ikutin dengan kaitannya dengan teknik atau mungkin dengan kontennya teman-teman gitu. Jadi harus membaca tren juga. Jadi kalau di geologi berapa gelombang? Oh iya. Iya, gelombang kanan, gelombang kiri. Nah, terus tadi kakak juga menyinggung terkait dengan perlengkapan atau peralatan ya. Bahwa kan juga semua konten creator ada yang simple, mereka cukup handphone aja, ada yang full peralatan apa. Iya. Kalau sekarang kebetulan handphone aja sih. Handphone aja. Berarti nunggu endorse. Kamera. SLR ya. Yang ini aja diambil salah satu. Sebenarnya sih ada sih Pak kamera, cuman untuk setup kamera sendiri kadang-kadang tripod tuh agak males ya Pak, apalagi Butuh waktu kan ya? Iya. Karena harus netting 15 menit habis sendiri kan. Kalau ada teman sih kayak gini enak ya Pak, ada yang udah oke belum Mas? Udah gitu kan, istirahat bentar gitu kan. Tapi kalau sendiri kan ya Pak, udah make up sendiri, terus siap-siap cari lighting yang bagus, agak ribet, jadi biasanya pakai handphone aja. Mikirin kontennya lagi, riset kontennya lagi. Itu dia, voice over-nya lagi, editnya, sesuatu yang PR banget sih. Tapi luar biasa. Tapi kan aktifnya di kontennya di TikTok aja ya Kak ya? TikTok aja. Kalau IG malah saya kunci, karena kadang saya manusia biasa yang butuh private juga kan ya. IG kayak buat orang-orang terdekat yang mau klik follow. Berarti saya termasuk orang terdekat. Iya. Tapi ini agak sedikit ini ya, ada perbedaan nih pendapat antara Kak Naili sama saya. Apa yang mengenai tadi kalau media sosial tetap harus butuh ruang private ya. Kalau saya, kalau namanya sudah media sosial, maka emang harus untuk sosial ya Pak ya. Ketika di private itu agak, tapi ini kan pendapat orang. Karena ada ini sih Pak, ada triggernya juga. Jadi waktu itu awalnya tuh IG juga saya jadiin kayak TikTok, nggak dikunci segala macam. Tapi ada at the moment namanya kita ada di media sosial, kadang ada aja yang nggak suka gitu loh Pak. Iya, pasti. Meskipun konten kita kayaknya udah sepositif mungkin, gimana, tapi tetap aja ada yang ngomentarin hal yang mungkin yang ya gitulah, kadang iseng ya Pak ya mungkin, you know lah. Tapi itu kan Nelly, itu yang pertama kali saya pikirkan di awal untuk bikin semua konten di media sosial maupun di YouTube. Kenal sama Bang Dava, Bang Teguh Dava, nanti saya kenalin. Beliau adalah alumni dari Trisakti juga, dan sekarang konten creator juga, fokusnya di public speaking. Nah, dia punya Dava Speak juga untuk komunitas bagi mereka yang mau belajar mengenai public speaking juga. Salah satu yang ngasih motivasi saya untuk akhirnya saya meneruskan sampai dengan detik ini adalah dia. Kenapa? Dia bilang, "Bapak kenapa sih mikirin komentar orang?" Dia dulu juga sama. Dia juga mikir, ya kita udah capek-capek ngonten, terus udah ngonten tadi bener, positif mungkin, nggak yang ibarat kata kita menyinggung hal-hal yang berbau selebritis atau popularitas, enggak sama sekali gitu kan. Tapi tetap aja ada kalimat-kalimat yang nggak pantas. Kadang-kadang kita mikir salahnya di mana. Jangan cuma itu, ada dislike aja langsung kepikiran. Overthinking. Bener kan? Nah, tapi Bang Dava bilang gitu, saya lupa kalimatnya seperti apa. Intinya adalah Bapak tahu apa yang mau Bapak lakukan yang terbaik. Perihal respon itu mau di dunia maya, mau di dunia nyata itu pasti akan ada. Dan kita tidak bisa membahagiakan dan berharap untuk semua orang menerima kita. Iya benar sih Pak. Tuh. Jadi itu makanya saya akhirnya berani sampai sekarang mau orang ngomong, "Pak Ricci bikin konten nggak ini nggak apa-apa." Saya juga waktu itu di komen serandom Mbak, lipstiknya merah banget kayak mau ke kondangan, terus kan Mbak kerjanya di tambang itu ngapa? Ya kenapa memang ya gitu kan, cuman kayak kadang kayak gitu kan nggak saya balas di TikTok nih Pak, nyambet ke IG, mungkin mereka kurang puas belum direspon kalian. Terus saya ngerasa kayak, aduh ini kenapa sih ya? Lucu kan? Dia kemana-mana jadinya ya? Iya kemana-mana gitu Pak. Apa namanya netizen? Iya. Nah, Kak Nelly kan berperan aktif nih untuk bagaimana memberikan ilmu sharing kepada teman-teman kita semua. Berarti kan peran kakak untuk dunia pendidikan di Indonesia ini luar biasa. Semoga ya Pak. Amin. Amin. Karena kan kita lihat kan kalau berkaca daripada survei data yang masuk terkait dengan literasi masyarakat kita itu kan sangat jauh sekali ya. Dan peran kita bareng-bareng sama-sama adalah untuk ya. bagaimana meningkatkan literasi. Betul Kebanyakan sekali. orang hobinya senangnya nonton. Iya. Tapi yuk kita belajar atau mulai
satu hari itu satu halaman aja membaca. Oke lah kalau kita nggak mau baca buku, buka handphone, kita cari buku tulisan apa yang bisa kita baca. Tapi tulisan bukan dari lembaga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipercayai. Betul sekali. Ya, yuk mulai membaca. Nah kira-kira nih, apa harapan terbesar Kak Nelly untuk dunia pendidikan di Indonesia? Pengennya sih semua teman-teman yang ada di usia produktif terutama ya Pak, dapat benar-benar seperti namanya usia produktif ya, memang kita benar-benar harus produktif, dan harapannya kita semua dapat menjadi orang yang bermanfaat di bidang kita masing-masing. Bukan berarti teman-teman yang di teknik lebih baik, tapi semuanya sama rata gitu. Kita kan saling membutuhkan kan Pak. Jadi gimana caranya kita bisa berkontribusi di bidang kita masing-masing dulu gitu. Dan menurut saya juga kayaknya orang Indonesia tuh kayaknya bukan yang nggak suka baca sih Pak, kan masih banyak juga kalau ada postingan di Facebook atau pasti mereka juga rajin baca, hoax juga diterima gitu kan. Berarti kayaknya mereka bukan gak rajin baca, tapi mungkin emang bacaannya aja yang belum itu tadi ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Nelly. Nah teman-teman semua, tadi satu hal juga yang terakhir disampaikan oleh Kak Nelly ya, terkait dengan semua peran, semua industri, semua bidang itu nggak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk, semua yang sama. Karena kita hidup itu kan dalam satu buah sistem, yang dimana saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan juga satu sama lainnya. Kalau pertambangan nggak ada, saya nggak tahu bagaimana dunia industri lainnya bergerak. Tapi kalau teman-teman manajemen nggak ada, pertambangan juga bingung uangnya gimana ngurusinnya ya. Nah jadi semua hal silakan, manusia itu unik. Setiap orang itu punya apa namanya ya, sesuatu hal yang bisa dia kembangkan sendiri dan berbeda daripada individu lainnya. Tinggal bagaimana teman-teman menemukan potensi itu, lalu kembangkan terus dan kembangkan terus. Gitu ya Kak ya. Betul sekali. Baik, mungkin ada closing statement dari Kak Nelly untuk Rich Talk segmen kali ini, silakan. Terima kasih nih teman-teman udah nontonin Rich Talk hari ini, dan semoga harapannya sih semoga teman-teman apa yang disampaikan tadi bisa mungkin sedikit menginspirasi teman-teman gitu kan. Dan semangat terus untuk menjalani usia-usia produktif kita, terus menebar semangat dan manfaat bagi sesama juga. Amin, gitu. amin. Pasti harus menebarkan manfaat untuk semua orang. Sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Walaupun kita tidak mampu, minimal adalah ke diri kita sendiri. Iya, betul. Itu dulu deh, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Nelly udah hadir. Terima kasih juga Pak Ricci. Di channelnya saya, sukses selalu untuk karirnya Kak Nelly. Amin. Seperempatnya ditunggu menjadi 4/4. Wih, siap. Amin. Masnya siap memotret wisuda? Iya. Iya. Berarti Jakarta dan Jogja. Iya. Udah siap? Oke, baik. Terima kasih banyak sekali Kak Nelly ya. Sukses selalu, sehat selalu. Baik, teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun, terima kasih sudah menyaksikan 4/4 bersama Kak Nelly. Pasti semua informasinya sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jangan cuma sekedar ditonton sendirian, di-share kepada yang lain kalau kalian merasa konten ini sangat bermanfaat, dan jangan juga lupa klik like-nya, dan yang pasti ada tombol subscribe. Silakan diklik, dan terima kasih, sampai ketemu di segmen berikutnya. Saya Ricci Wijaya pamit undur diri. Bye bye. Dadah.